Jadi Atsubi itu apakah saya membayar pajak? Itu banyak orang bertanya-tanya seperti itu. Dan saya dengar di mana-mana orang selalu bilang, ya kamu akan bayar pajak. No teman-teman, jawabannya tidak. Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal saya. Untuk kalian yang baru, perkenalkan nama saya Mona. Saya telah menjalani Ausbildung di Jerman sebagai asisten dokter gigi. Dan sekarang saya masih bekerja di bidang yang sama. Saya sudah 7 tahun di Jerman. Saat ini kesibukan saya selain menjadi asisten dokter gigi, saya juga mengajar online bahasa Jerman. Jadi untuk teman-teman yang mencari guru les bahasa Jerman online, kalian bisa DM saya langsung di Instagram saya. Alamatnya di sini. Dan saya terinspirasi untuk bikin YouTube kanal ini karena saya mau membantu teman-teman berupa informasi tentang birokrasi di Jerman. Untuk kalian-kalian yang mau datang ke Jerman melalui agen, harus nonton video ini sampai selesai ya, karena ini informasi yang penting banget. Jadi judulnya hari ini yaitu potongan gaji apa saja yang kamu dapatkan ketika kamu menjalani Ausbildung di Jerman. Apakah seorang Auszubildende, oke, orang yang menjalani Ausbildung itu disebut Auszubildende ya, atau biasa disingkat Atsubi. Menjadi Atsubi itu apakah saya membayar pajak? Itu banyak orang bertanya-tanya seperti itu. Dan saya dengar di mana-mana orang selalu bilang, ya kamu akan bayar pajak. No teman-teman, jawabannya tidak. Ya waktu saya menjalani Ausbildung dulu, saya tidak bayar pajak sama sekali. Nah, itu letak perbedaannya di mana sih? Bukan karena negara bagian saya di sini dan kamu di sana. Bukan itu ya teman-teman. Jadi simak video ini sampai selesai. Karena ada informasi menarik tentang birokrasi yang ingin saya bagikan ke teman-teman. Selamat menikmati videonya teman-teman. Pada umumnya potongan gaji di Jerman itu ada 4 hal. Jadi yang pertama itu disebut Lohnsteuer atau pajak penghasilan. Yang kedua itu disebut Kirchensteuer atau pajak gereja. Kalau kamu adalah keanggotaan gereja dan terregistrasi di kegiatan kegerejaan, maka kamu harus membayar pajak gereja. Yang ketiga adalah Solidaritätszuschlag, yaitu kayak pajak solidaritas. Yang keempat adalah asuransi. Asuransi apa saja? Ada Krankenversicherung, yaitu health insurance. Terus ada Rentenversicherung, yaitu asuransi pensiun gitu, kayak Taspen kalau kita di Indonesia ya. Terus ada Arbeitslosenversicherung, yaitu subsidi pengangguran ketika kamu suatu ketika nanti kehilangan pekerjaan kamu. Lantas ada Pflegeversicherung. Jadi teman-teman ingat ada 4 pengeluaran dasar kita, potongan dasar dari gaji seorang yang bekerja di Jerman. Apakah seorang Auszubildende membayar keempat-empat ini? Jadi teman-teman, kalau kamu bekerja di Jerman, otomatis kamu akan dapat potongan gaji. Nanti kalau kamu bekerja di Jerman melalui sebuah agen, yang mana agen ini dari Indonesia, itu kamu dapat potongan gaji lagi. Atau yang dari Jerman pun sama seperti itu. Tapi potongannya seperti apa sih? Nanti kalian simak sampai selesai video ini ya. Di Jerman, jika kamu berpenghasilan 9.984 euro dalam 1 tahun, maka kamu dikenakan wajib pajak. Sekalipun kamu ada di Ausbildung, tapi kalau gaji kamu sebesar ini dalam 12 bulan setahun itu, maka kamu harus dipotong pajak gajinya. Artinya apa sih kalau 9.984 euro itu? Artinya kamu berpenghasilan di atas 840 euro per bulan. Itu gaji neto ya teman-teman. Di Jerman kita membedakan gaji, ada gaji bruto, ada gaji neto. Gaji neto adalah gaji yang sudah dipotong pajak, dipotong Solidaritätszuschlag, dan yang Versicherung itu atau asuransi itu. Itu disebut gaji neto. Gaji yang jumlahnya itu tertera di rekening bank kamu. Oke? Jadi saya ulangi, kalau teman-teman mendapatkan gaji di atas 840 euro neto per bulan, maka teman-teman dikenakan wajib pajak. Sekalipun teman-teman itu menjalani Ausbildung ya, belum kerja tetap. Tapi kalau masih 830 ke bawah, teman-teman tidak perlu bayar pajak. Lantas tadi apa sih yang disebut Solidaritätszuschlag? Kamu kalau membayar pajak penghasilan atau Lohnsteuer tadi, pajak tadi, kamu juga akan wajib bayar Solidaritätszuschlag. Ada berita bagus nih teman-teman untuk kalian. Mulai dari Oktober 2020, Solidaritätszuschlag ini telah dihapus dari potongan gaji kita.
Dengan kata lain, kita tuh dibebaskan dari potongan Solidaritätszuschlag. Besarnya Solidaritätszuschlag ini 5,5% dari pajak penghasilan kamu. Jadi dia lumayan besar juga lah. Dan itu artinya gaji lebih untuk kamu karena potongannya lebih berkurang. Saya sudah bicara dengan beberapa teman yang bekerja di bidang kesehatan, bekerja di bidang gastronomi, dan gaji mereka itu ya kisarannya tuh 700 sampai 800. Bahkan ada yang masih di bawah itu ya teman-teman. Kadang kalau kita bekerja di Jerman Timur, negara-negara bagian yang penghasilannya itu masih lebih rendah daripada negara-negara yang ada di Jerman Barat, mereka berpenghasilan juga masih lebih rendah daripada itu. Tetapi kalau teman-teman bekerja di Caritas atau organisasi sejenisnya, biasanya teman-teman cenderung mendapatkan gaji yang lebih besar. Besar kecilnya gaji itu tidak hanya tergantung dari Bundesland kalian, tetapi juga tergantung dari di betrieb atau perusahaan mana kalian bekerja. Perusahaan atau organisasi X bisa menawarkan gaji yang lebih besar daripada organisasi Y. Teman saya contohnya, dia bekerja di organisasi Caritas, yang mana biasanya mereka menawarkan gaji lebih besar, sehingga teman saya ini ketika dia Ausbildung, dia dikenakan wajib pajak. Sekalipun demikian gaji dia masih besar, yaitu kisarannya 900 sampai 1000 euro neto per bulan. Tidak setiap kita yang melakukan Ausbildung di Jerman seberuntung ini ya teman-teman. Kadang kita harus bersiap-siap menerima gaji yang lebih kecil. But it's okay, karena dengan demikian kamu tidak perlu bayar pajak penghasilan. Dan kalau kamu tidak bayar pajak penghasilan, kamu tidak perlu bayar Solidaritätszuschlag. Dan seperti yang saya ketahui, kebanyakan orang-orang Indonesia yang bekerja di Jerman, entah bagaimana mereka tidak membayar pajak gereja sekalipun mereka secara reguler pergi setiap hari Minggu ke gereja. So, pajak gereja itu kalian tidak perlu takut karena biasanya kalian tidak perlu membayarnya. Sekarang kita masuk ke potongan gaji untuk Auszubildende yang datang dari Indonesia ke Jerman melalui agen. Kebanyakan dari kalian sudah tahu ya, kalau Auszubildende di Jerman itu mereka harus memiliki sebuah tempat tinggal atau apartemen supaya permohonan visa mereka tuh di Kedubes Jerman di Jakarta dikabulkan. Itu kalian sudah tahu ya. Tanpa tempat tinggal itu, kalian tidak akan bisa menjalani Ausbildung di Jerman karena itu sudah menjadi salah satu persyaratan mutlak melamar Ausbildung ketika badan kalian masih ada di Indonesia. Ada satu berita nggak enak untuk kalian, bahwasanya kalianlah orang yang akan harus membayar Wohnung itu. Oke, hati-hati ya teman-teman, di sini harus pasang telinga baik-baik. Banyak teman-teman saya yang bercerita yang datang ke Jerman melalui agen ini. Agen itu waktu di Indonesia dia menjual obat, menjual produk dia, beriklan bahwa kalau kamu datang ke Jerman, nanti kamu tinggal kasih kita uang X juta rupiah, lalu kamu itu akan diurusi visanya, diurusi uang tiket pesawat berangkat ke Jerman one way, dan kamu akan dikasih tempat tinggal di Jerman gratis kalau kamu memberikan kami, si agen ini, uang dengan jumlah X juta rupiah, yang mana jumlahnya itu biasanya tinggi banget ya, jumlahnya itu besar loh teman-teman. Banyak di antara mereka itu ternyata cuma jual iklan belaka. Ketika si Auszubildende ini tiba di Jerman, ternyata dialah orang yang harus membayar apartemen tersebut. Yang di Indonesia jualnya kayak gini, ternyata ketika si Auszubildende tiba di Jerman, dia kaget bahwa di slip gaji dia, uang dia itu dipotong. Dipotongnya kenapa? Dipotong oleh si uang apartemen yang mana dia tinggali itu. Jadi ternyata si pemilik perusahaan yang di Jerman ini, dia harus memotong uang kayak katakanlah 200 euro, 100 sampai 200 euro begitu per bulan dari gaji si Auszubildende yang mana udah dari sononya kecil gitu. Apalagi kalau kalian bekerja di bidang perhotelan atau gastronomi ya, itu gajinya nggak sebesar orang yang bekerja di Caritas. Itu perbedaannya bisa signifikan banget. Jadi saya membuat video ini untuk membuat teman-teman aware, sadar bahwa ketika kamu cari agen di Indonesia, kamu harus hati-hati dan juga diskusikan baik-baik, tanya baik-baik ke orang itu. Sekalipun terkadang jawaban mereka juga
ketus-ketus ya, tidak jawab dengan ramah kayak gitu. So kadang kalau kita berpikir kritis dan kita bertanya secara kritis, yang ada kita dibentak. Ya itu sayangnya seperti itu, tapi teman-teman harus hati-hati dan juga benar-benar aware, sadar kontrak, sadar perjanjian, dan harus waspada terhadap konsekuensi yang mungkin bisa terjadi. Lantas saya cerita lanjut, teman saya ini, dia itu datang ke Jerman dan gajinya dia tuh tidak gede-gede amat, tapi dia harus potong apa coba dari gaji dia. Selain dia harus potong Versicherung ini, jadi asuransi yang tadi ada 4 itu, yang ada asuransi kesehatan, asuransi pengangguran, asuransi perawatan, dan asuransi pensiun tadi, dia juga harus dipotong 50 euro tiap bulan untuk uang pesawat yang tadinya dijanjikan oleh si agen di Indonesia. Plus, gaji dia juga harus dipotong 200 euro untuk apartemen yang dia tinggali. Yang mana tadi janji-janji belaka itu bilang bahwa nanti semua itu tercover. Tapi ternyata tidak. So ujung-ujungnya akhir bulan, dia terima gaji dengan sangat kecil. Jadi teman-teman harus hati-hati. Saya sangat-sangat berharap bahwa teman-teman menemukan agen yang baik dan yang jujur. Agen itu juga manusia, dia ingin dapat keuntungan. But sometimes agen bisa berbohong juga. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau datang menjalani Ausbildung dari Indonesia ke Jerman melalui agen. Ini adalah poin-poin yang harus kalian ketahui ya. Jadi ada potongan gaji uang pesawat mungkin 50 euro per bulan dalam 1 tahun, karena 50 kali 12 bulan itu 600-an euro. Lantas ada potongan uang apartemen yang kamu harus bayar dengan uangmu sendiri. Lantas ada potongan pajak penghasilan, yang mana kalau gajimu itu di atas 840 neto per bulan. Lantas ada potongan Solidaritätszuschlag, yang mana sudah dihapus mulai dari Oktober 2020. Puji Tuhan. Dan ada Kirchensteuer, yang mana kalian tidak perlu pikirkan itu, karena biasanya kamu tidak perlu membayarnya. Dan yang kelima, ada potongan jadi jangan selalu berpikir yang penting badan saya dibawa ke Jerman. Jangan. Kamu itu akan tinggal di Jerman 3 tahun Ausbildung. Ausbildung itu kerja dan belajar ya, dalam bahasa Jerman. So kalian harus hati-hati, tempatkan diri kalian di lingkungan yang aman, di lingkungan yang jujur, sehingga itu bisa mengurangi stres kalian, frustrasi dan homesick kalian yang ada di Jerman. Kalau kalian merasa video ini berguna, tolong share video ini di platform Facebook, Instagram, WhatsApp untuk orang-orang yang kalian sayangi, yang kalian rasa butuh informasi ini, dan itu akan membantu saya sekali untuk mengembangkan kanal saya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!